Pagi terasa lebih cerah pagi ini. Zi yang sedang menghair dryer rambut sang istri sesekali memajukan wajahnya untuk mencium pipi Raya kiri dan kanan. Zi, protes Raya yang merasa rambutnya baru akan kering. Besok kalau cara Zi mengeringkan rambutnya seperti itu. Iya, jawabnya singkat dengan senyum super lebar seakan-akan tidak melakukan kesalahan apapun. Raya menghela napasnya sambil tertawa. Dasar kucing, sebut Raya pelan. Kalau kau suka kucing, maka aku akan selalu menjadi kucing di depanmu, jawab Zi sambil menciumi pipi Raya sekali lagi. Zi, pakik Raya sambil tersenyum malu. Tiba-tiba Zi berhenti menghair dryer rambut Raya dan membalikan tubuh Raya. Bagaimana kalau kita tidak usah masuk kantor saja hari ini? Zi mengutarakan ide gilanya. Zi, Raya benar-benar tidak habis pikir mengapa tingkat mesum Zi bisa seperti ini. Ayolah, mana hair dryernya? Biar aku keringkan sendiri rambutku, tukas Raya sambil mengambil hair dryer dari tangan Zi. Raya pun mengeringkan rambutnya dan segera bersiap ke kantor. Meski sudah mulai menerima, Raya tetap tidak ingin ada perubahan. Dia tetap tidak ingin ada yang tahu hubungannya dengan Zi. Awalnya Zi menolak, dia tidak mau kucing-kucingan dengan istrinya sendiri di kantor. Tapi Raya memohon untuk Zi bersabar hingga peragaan busana musim depan yang tinggal beberapa minggu lagi. Akhirnya dengan berat hati, Zi menyetujui permintaan Raya. Jadi begitu, mereka tetap ke kantor secara berpisah. Zi berangkat sendiri, sedangkan Raya berangkat dengan Denny seperti biasanya. Kenapa pagi ini wajah kakak sangat cerah sekali? Tanya Dennis yang melirik Raya dari kaca spion di depannya. Apa kakak sudah berbaikan dengan Kak Zi? Tebak Dennis membuat Raya tersedak. Are you okay, Kak? Tanya Dennis panik sambil memberikan botol aqua yang ada di dekatnya. Ini minumlah, ujar Dennis. Kalau memang sudah baikan, seharusnya kakak naik mobil Kak Zi saja, sebab aku mau menjemput calon istriku, jawabnya dengan ekspresi yang sangat-sangat biasa. Calon istri? Memangnya kau sudah punya calon istri sendiri, Dennis? Tanya Raya sambil memperhatikan wajah adik iparnya yang masih sangat-sangat unyil. Sudah, jawab Dennis kembali. Sesingkat sebelumnya, Raya membuka kembali botol minuman yang ada di tangannya itu. Tenggorokannya kini terasa haus. Dengan begonya Raya melanjutkan pertanyaannya kepada Dennis. Memangnya siapa calon istrimu itu, Dennis? Anna Mary, jawab Dennis membuat Raya dengan sempurna menyemburkan semua air yang ada di dalam mulutnya. Kak, kau baik-baik saja? Ujar Dennis, panik sambil menghentikan mobilnya. Dennis lalu memberikan tisu kepada Raya. Usai membersihkan mulutnya dan semprotan air yang memuncrat ke dashboard mobil Dennis, Raya dengan semangat 45 memuntahkan berbagai pertanyaan kepada adik iparnya itu. Anna Mary, maksudmu Anna temanku? Anna yang mengobatimu waktu di villa? Anna yang Raya sampai tidak bisa berkata-kata saking syoknya. Kak Raya, ayo tarik napas dulu, lalu lepaskan pelan-pelan. Tarik napas lagi, lepaskan lagi, ucap Dennis memberikan instruksi kepada Raya yang tak mengapa malah Raya ikuti. Setelah melihat Raya sudah agak tenang, Dennis pun menjawab pertanyaan Raya. Iya, Anna Mary yang kakak kenal, dialah calon istriku, dialah wanita yang akan aku jadikan istriku kelak. Memang dia saat ini masih menganggapku si pucuk daun cabai, tapi aku akan buktikan kepadanya bahwa cabai itu pedas karena menyerap semua rasa pedas dari pucuk daun cabai, ucap Dennis bak seorang pujangga. Peletak. Raya langsung mencita kepala adik iparnya yang sudah membuatnya terkejut setengah mati, tapi ternyata ujung-ujungnya hanya hayalan si bocil belaka. Au, kenapa kau mencita kepalaku yang berharga ini, Kak? Teriak Dennis sambil mengusap bekas cetakan dari Raya. Itu karena kau sudah membuatku tersedak air, jawab Raya lalu mencita kepala Dennis sekali lagi. Dan yang ini? Tanya Dennis dengan begonya. Ini hanya karena aku kesal saja kepadamu, jawab Raya cuek. Jo, ini desainku untuk seleksi peragaan busana muslim depan, ucap Raya sambil menyerahkan map berisi hasil desainnya. Ulang,
jawab Johan tanpa menyentuh sama sekali map yang berisi rancangan Raya. Jangankan melihat seperti apa rancangan yang telah dibuat oleh Raya, menyentuhnya pun Johan tidak bersedia. Tapi kau bahkan belum melihat sama sekali seperti apa rancangan yang aku buat, dan sudah menyuruhku untuk mengulangnya, ujar Raya yang masih mencoba menahan emosinya. Johan mengangkat wajahnya dan menoleh kepada Raya. Sebagai desainer baru, tugasmu hanya melakukan apa yang aku suruh lakukan. Johan benar-benar menindas Raya di ruangan itu. Bukannya Raya tidak bisa melawan semua perkataan Johan, tapi Raya tidak ingin Johan kembali mengulang perkataan yang sama. Desainer sampah. Pria satu ini wajah bolehlah tampan, tapi lidahnya setajam mesin senso untuk nebang kayu sarang kuntilanak di tengah hutan. Hei Jo, kau tidak boleh seperti itu kepada Raya. Angela berdiri dan mendongak ke mejanya Johan sebab memang posisi meja kerja mereka bersebelahan. Sini, mana hasil kerjanya si Raya? Ujar Angela sambil meminta map yang berisi rancangan busana yang dibuat oleh Raya. Johan menghela napas kesal sambil berkata, sana-sana bawa, mengganggu waktuku saja. Angela tidak menghiraukan Johan. Dibukanya map itu dan dikeluarkannya satu persatu kertas yang berisi rancangan busana yang dibuat oleh Raya. Memang sedikit kampungan sih, ujarnya sambil melihat lembar demi lembar. Dan ini seperti tidak ada rasa, ujarnya sambil memandang rendah pada karya Raya. Ini tidak menggambarkan rasa, ujarnya. Raya, maaf, sepertinya Johan memang ada benar. Rancanganmu ini masih jauh dari standar perusahaan kita. Mungkin kau harus lebih banyak membaca katalog perusahaan kita supaya kau bisa tahu jiwa hasil rancangan kita itu di mana, ucap Angela sambil menyerahkan kertas-kertas yang sudah berantakan itu kepada Raya. Raya menghela nafas dan mencoba untuk tersenyum. Terima kasih Angela, sudah bersedia meluangkan waktumu untuk melihat rancanganku, ucap Raya yang kemudian duduk kembali ke tempat kerjanya. Moon yang sedari tadi memperhatikan Raya mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari Johan dan juga Angela yang bermuka dua sebenarnya merasa iba kepada Raya. Moon membuka lacinya dan mengeluarkan beberapa katalog eksklusif perusahaan untuk rancangan konsumen VVIP. Ini, kata Moon sambil meletakkan setumpuk katalog berwarna hitam emas dan silver. Jaga ini dengan jiwa ragamu, sebab aku harus menjatuhkan harga diriku kepada kedua orang itu untuk mendapatkan ini, bisik Moon yang kemudian kembali duduk di tempatnya. Johan tentu saja mendengarkan apa yang Moon katakan, tapi dia tidak mau ambil pusing. Mau sebanyak apapun Raya mempelajari model, kalau memang basicnya bukan seorang desainer, maka hasilnya akan sama saja. Itulah mengapa Johan menyuruh Raya mengulang hasil rancangan tanpa melihat perubahan yang dibuat oleh Raya. Karena dalam pikiran Johan, Raya tidak punya kemampuan seorang desainer. Raya menutup tumpukan katalog yang terlihat luks itu. Terima kasih, ucap Raya yang tidak percaya bahwa Moon yang judes dan jutek malah bermurah hati kepadanya. Jawab Moon singkat sambil menaikkan alisnya. Saat Raya sedang asik membolak-balikan katalog yang dipinjamkan oleh Moon tadi, seorang wanita masuk ke ruangan itu dan dia adalah Anggia. Apa aku mengganggu? Ujar Anggia dengan senyum sok polosnya. Kau Anggia? Sapa Angela pada Anggia. Ayo silakan masuk Anggia, ajak Angela. Johan, ini model yang aku kirimi fotonya kepadamu beberapa hari lalu, info Angela kepada Johan. Angela membawa Anggia untuk duduk di sofa. Johan pun ikut duduk bersama mereka. Raya, tolong tuangkan jus mangga untuk kami bertiga, dan khusus untukku. Kau tahu, kalau aku itu sedang diet gula, jadi gulanya 1 sendok saja. Sedangkan untuk Johan, no, aku tidak perlu kau ambilkan. Potong Johan cepat, pria itu benar-benar tidak ingin berdekatan dengan Raya. Kalau kau Anggia? Tanya Angela. Aku terserah saja, ujar Anggia kalem. Cepat ya Raya, perintah Angela. Baru saja Raya akan berdiri mengambil minuman yang diperintahkan oleh Angela, tiba-tiba terdengar sebuah pengumuman yang di speaker publik address yang meminta semua orang untuk berkumpul di aula. Semua orang tanpa terkecuali.
Kepada seluruh staf, model, desainer, dan kepala divisi HD Design Company diminta hadir sekarang juga ke aula lantai 1. Tumben, seru Moon, yang sudah beberapa lama bekerja di perusahaan ini. Baru kali ini dia mendapat pengumuman seperti waktu di sekolah dulu. Anggia, maaf, sepertinya kau harus menunggu sebentar, ujar Angela. Aku yakin ini tidak akan lama, lanjutnya. Kami umumkan sekali lagi, acara ini akan berlangsung lama. Jika sedang melakukan sesuatu atau apabila sedang menerima tamu, harap disuruh pulang, ujar announcer dari pusat sistem tata suara. Moon dan Raya pun saling pandang. Bunyi pengumuman barusan agak janggal. Sorry Anggia, sepertinya kau harus datang lagi besok, ucap Angela. Tidak apa-apa Angela, balas Anggia dan keluar dari ruangan itu. Sebaiknya kita juga segera ke aula, ujar Johan yang berjalan duluan. Moon yang sudah ready dari tadi pun mengikuti Johan, dan tidak lama Angela pun ikut di belakang. Moon setelah merapikan bajunya, dan baru setelah itu Raya. Benar-benar keberangkatan yang sangat terorganisir, mulai dari desainer papan atas, papan iklan, papan nama, dan balik papan. Raya melihat teman-teman seruangannya sudah berjalan jauh di depannya, sedangkan dia masih berada di depan pintu ruangannya. Raya menutup pintu itu dan bergegas ingin menuju ke aula sesuai pengumuman tadi. Tiba-tiba, "Hei, kamu kemana?" Zi tiba-tiba muncul dari ruangan di sebelah ruangan Raya dan menarik tangan Raya. "Zi, apa yang kau lakukan di sini?" tukas Raya. "Aku rindu," tanya Zi sambil menarik Raya ke dalam ruangan yang berada pas di sebelah Raya. Dulunya ruangan itu adalah ruangan khusus pemeriksaan arsip dan katalog, tapi sejak tadi malam sudah disulap Zi menjadi ruangan pengawasan istrinya. Jadi Zi memang sudah berada di ruangan itu sejak tadi. Dalam ruangan itu dilengkapi dengan ruangan tidur dan monitor CCTV seluruh area kantor. "Zi, apa kau tidak dengar pengumuman tadi? Aku harus ke aula," jelas Raya kepada Z. "Aku sengaja meminta Ansel untuk mengumpulkan semua orang di aula. Aku sungguh merindukanmu Raya," kata Z sambil menarik pinggang Raya ke dekatnya. "Z, kau tidak bermaksud untuk..." Belum sempat Raya menyelesaikan kalimatnya, Z sudah melumat bibir itu. Z terus melumatnya bagaikan itulah pelepas dahaganya. Raya yang tadinya kaget dengan ciuman Z yang tiba-tiba kini malah mengalungkan tangannya ke leher Z. Z menekan pinggang mungil istrinya itu hingga tubuh itu semakin dekat dengannya. Z dan Raya berciuman begitu lama, tidak seperti ciuman mereka yang sempat malu-malu kucing di awal percintaan mereka semalam. Ciuman kali ini lebih menuntut dan mendalam, bak membuat keduanya merasakan panas yang menjalar di sekujur tubuh mereka. Z meraba ke arah belakang Raya dan membuka resleting blouse yang dipakai oleh Raya. Darah Raya berdesir ketika jari jemari Z menyentuh kulit punggungnya yang hanya terhalang 2 tali penyangga. Tanpa sadar Raya pun mendesah saat Z meraba tubuhnya bagian belakang. Raya menatap Z yang juga menatapnya penuh nafsu. Dengan napas yang tersengal-sengal, Z mencium kedua mata indah istrinya itu, membuat Raya merasa sangat dicintainya oleh sang suami. Masih dengan bibirnya yang hanya berjarak seangin-angin dari Raya, Z berkata, "Apa kau keberatan kalau kita bercinta di sini?" Bahkan saat mengucapkan itu, bibir Raya dapat merasakan gerak bibir Z tepat di bibirnya. Dengan napas yang tersengal-sengal dan dada yang naik turun, Raya tersenyum tipis kepada Z. "Sudah membuat seperti ini, kau masih memerlukan izin untuk melanjutkannya?" Sarkas Raya pelan sambil sesekali sengaja menyentuh bibir Z dengan bibirnya. Semua perasaan ragu dan malu yang meliputi dirinya semalam kini benar-benar tersirna. Setelah bercinta dengan Z semalam, Raya merasa sisi liarnya sebagai wanita telah berhasil Z pancing keluar. "Kau mulai nakal sayang," ucap Z sambil meloloskan blus yang dipakai Raya dengan cepat hingga tersisa beradan rok Raya. "Nakal? Aku tidak menemukan itu di dalam kamusku," ucap Raya nakal, masih dengan trik yang sama.
mengecap-ngecapkan bibir selayang kepada bibir Zi seakan-akan meminta Zi untuk menangkap dan melumat habis bibir itu. Kali ini tangan Raya sudah lebih kreatif. Raya dengan cekatan membuka satu persatu kancing kemeja hitam Zi dan menanggalkan kemeja itu. Zi tersenyum dan menanggalkan kaitan terakhir di belakang tubuh Raya, membuat dua gundung kembar milik Raya terlihat jelas naik turun. Padahal di mana-mana pendakilah yang seharusnya naik turun gunung, bukan malah gunung yang malah naik turun di depan si pendaki. Raya dan Zi pun kembali saling memberi dan menerima kenikmatan dari satu dengan lainnya. Tubuh yang tadinya panas dingin itu kini sudah bermandikan keringat. Debaran-debaran sisa pertarungan sengit itu pun masih dapat mereka merasakan, walaupun untuk yang kedua kalinya ini masih Zi yang sangat mendominasi seluruh jalanan permainannya. "Sayang, apakah masih kuat?" tanya Zi yang langsung mendapatkan gigitan kecil dari Raya di lengan tangan Zi yang kekar. "Ternyata Rayaku ini sudah menjadi zombie kecil," ucapnya sambil terengah-engah mengingat Raya tadi juga menggigitnya di beberapa tempat yang Zi melakukan manuver tajam dalam permainannya. Ansel terus memandangi jam tangannya. Kini sudah 2 jam dia berbicara panjang lebar di depan semua orang di perusahaan ini. Bahkan Ansel benar-benar sudah kehabisan bahan pembicaraan hingga akhirnya dia berkata, "Dan yang terakhir yang aku ingin umumkan adalah untuk mengapresiasi kerja keras kalian semua dalam menyongsong peragaan busana musim depan, maka mulai besok pagi hingga weekend ini kita semua akan liburan bersama di HD Hotel," ucap Ansel sambil membayangkan reaksi apa yang akan diberikan. Perkataan Ansel disambut oleh sorak-sorai seluruh staf perusahaan dari segala tingkat, karena ini jarang sekali terjadi, apalagi di bawah liburan di HD Hotel. "Maafkan aku sih, tapi aku sudah tidak tahu harus berkata apa lagi. Lagian salahmu sendiri. Rumah punya malah main di kantor. Bikin gerah aja," sungut Ansel dalam hati. Mungkin Zi dan Raya mengira tidak ada yang tahu perkembangan hubungan mereka, tapi mereka lupa dengan 2 orang pria dewasa di dalam keluarga itu, David Hardata dan Ansel Hardata. Kedua orang itu telah menyebarkan mata dan telinganya di sekeliling Zi dan Raya tanpa Zi dan Raya sadari. Setelah tahu hubungan sepupu dan wanita yang pernah ia cintai semakin kokoh hari demi hari, Ansel merasa beban di hatinya jauh lebih ringan saat ini. "Zi, kau berhutang banyak kepadaku," seru Ansel menutup pertemuan itu dan membolehkan seluruh orang untuk pulang, sebab besok sudah harus berkumpul lagi menggunakan bus milik perusahaan menuju HD Hotel yang berada di kawasan puncak. "Kau mencari apa, Mun?" tanya Angela yang melihat Mun celangak-celinguk seperti emak yang kehilangan anaknya. "Apa kau melihat Raya?" tanya Mun yang tidak melihat keberadaan Raya. "Palingan dia masih memperbaiki desainnya, itu kan sudah harus siap besok pagi," jawab Angela datar. Akhirnya Mun tidak mencari lagi keberadaan Raya setelah mendengar perkataan Angela. Dan benar saja ketika Mun, Angela, dan Johan kembali ke ruangan desain, Raya tengah sibuk membuat sketsa di atas meja kerjanya. "Kau di sini dari tadi, Raya?" tanya Mun kepada Raya. Aku harus memperbaiki semua gambar ini. By the way, tapi ada acara apa? Kok lama banget kumpulnya?" tanya Raya senormal mungkin, berpura-pura tidak tahu. Padahal flashback on. "Zi, bisa ambilkan pakaianku?" pinta Raya kepada Zi. Walaupun kakinya masih terasa lemah, tapi dia tetap kuat-kuatkan untuk berdiri. "Hei, kau mau kemana?" cegah Zi sambil menahan tubuh Raya yang sudah bangkit dari sofa. "Aku harus segera kembali, Zi. Nanti kalau ada yang lihat ketika aku keluar dari ruangan ini, aku akan kerepotan menjawab pertanyaan mereka," ujar Raya. Zi menghidupkan layar besar di hadapannya. "Istirahatlah sebentar, mereka 1 jam lagi baru akan kembali ke ruangan ini. Aku sudah meminta Ansel untuk menahan mereka minimal 2 jam, ucap Zi dengan wajah tidak bersalahnya itu. "Kau ini memang benar-benar sesuatu, Tuan Jaren Hardata," ucap Raya. Zi pun menarik kembali Raya untuk berbaring di sampingnya. Hampir setengah jam lebih mereka tidur berdampingan di atas sofa itu, hingga akhirnya Raya beranjak ke kamar mandi yang diikuti oleh Zi. Entah mengapa Zi malah ikut-ikutan ingin mandi di saat yang bersamaan.
Awalnya Raya menolak, tetapi karena Zi berjanji hanya akan mandi saja tanpa aktivitas yang lain, terpaksa Raya setuju. Kalau tidak, maka urusan akan jadi panjang. Selesai mandi dan berpakaian, Zi pun mengantar Raya kembali ke ruangan desain, mengecup kening istrinya dan kembali ke ruangan Dirut.